yang tidak bagus lah ketika harusnya itu bergerak tapi kita tahan. Nah, dari itu dia mengutarakan teorinya gitu. Rezeki itu jangan kita tahan-tahan, jangan terlalu simpan-simpan lah rezeki itu. Kalau memang ada, disalurkan, dikeluarkan dengan cara yang baik. Jangan nanti ini kita pelit kita dengan rezeki kita, lama-lama bukan tambah kaya, malah tambah miskin. Gitu. Atau kasih aja kalau memang kita nggak mau belanja, ya udah kita sumbangkan misalnya, atau dimanfaatkan ke yang lain. Nah, itu gimana Mas? Ustaz. Yang ketiga itu kaitan dengan masalah dunia, masalah kita yang untuk hal-hal yang masa depan itu sebenarnya hal Allah, kita nggak perlu ngurusin itu. Tapi pada saat ini dunia itu berjalan berdasarkan prediksi, Ustaz. Karena prediksi itu nggak hanya dia menduga-duga, tapi sekarang itu ada ilmunya. Baik itu misalnya kayak masalah iklim, klimatologi, atau misalnya masalah kayak apa namanya gempa bumi misalnya, itu ada ilmu. Camuni. Atau permasalahan ekonomi ada itu, atau permasalahan kayak dia apa namanya marketing sales atau segala itu ada ilmunya. Itu gimana Islam menyikapi itu terhadap prediksi-prediksi yang timbul berdasarkan ilmu. Kan ada ilmu juga. Itu juga kayak dengan dunia gitu. Tapi bagaimana kita menyikapi hal itu? Karena selama ini ya semuanya dunia ini mau nggak mau kita akui itu berjalan berdasarkan prediksi. Ketika mereka memprediksi ini, mereka akan membangun suatu fondasi bergerak kepada prediksi itu. Apa yuk? Pertama bicara masalah inovasi Pak Ustaz. orang tidak melihat kemudahan gitu, karena tidak nampak. Jadi saya bilang bahwa yang namanya kemudahan itu, yang namanya hasil itu tidak selamanya dalam bentuk materi. Ya, tidak selalu dalam bentuk materi. Contoh begini, kita mau tender nih 1 miliar misalnya, tender 1. Tiba-tiba sampai di sana gagal, ya jadi tender, akhirnya udah hilang. Bahwa jangan tuh susah, nggak berhasil, gitu kan? Ada yang tidak dia sadari, rezeki itu nggak selamanya uang, itu yang pertama. Yang kedua, dia berangkat dari rumah ke kantor selamat, nggak terjadi kecelakaan. Kemudian dia bisa menggerakkan badan, dan sebagainya, itu adalah rezeki. Nah, kemudahan itu, makanya Allah menggunakan kata ma'a. Innamal usri fa inna ma'al usri. Itu ada kata ma'a. Berarti dia beriringan, Pak. Akan datang setelahnya. Nah, bicara ma'a tidak serta-merta begitu susah langsung gampang. Ada kesabaran di sana. Sabar dulu. Sabar ada dua. Ada sabar menerima takdir, ada sabar melaksanakan takdirnya. Sabar ibadah, sabar doa, sabar menjaga. Nanti akan ada kemudahan. Nah, kemudian ketika ada kesulitan, saya bilang tadi, maka dia akan ada kemudahan yang lain, ada potensi mudah. Dengan waktu yang lebih banyak, dengan dia tidak misalkan nih saya ngajin kredit gitu kan, kagak di ACC, pusing nggak? Pusing. Padahal itu ada kemudahan, dengan tidak di ACC saya nggak punya utang, kan gitu kan? Coba gue di ACC, utang tiap bulan sekian juta. Tapi kan nggak di ACC ya, nggak perlu pusing mikirin utang tiap bulan. Ada kemudahan di sana. Allah lebih tahu, lebih tahu dia berkata. Makanya saya bilang hanya orang-orang yang bicara iman kepada qada dan qadar. Makanya kalau bicara keimanan itu nggak bisa parsial. Beda dengan rukun Islam. Kalau rukun Islam itu sholat, gitu kan? Kalau sudah
besar. Kalau belum besar nggak apa-apa. Sholat kalau dia normal, kalau orang gila enggak. Sholat kalau lagi sehat diri, kalau nggak sehat dia bisa dulu. Tapi zakat pun sama, haji pun sama. Tapi kalau iman itu nggak bisa separuh-separuh. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Gua malaikat gua nggak seneng gua Jibril aja dah. Nggak mau malaikat Malik apa jaga neraka. Gua nggak percaya malaikat nakir. Habis ketemu kondang di kuburan. Nggak bisa begitu. Harus semuanya kita yakin. Kita pun sama. Termasuk kepada hari kode apa? Iman kepada kode dan kode. Ini semua memang sudah maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakini itu bahwa apapun di dunia ini memang sudah maunya Allah. Ketika kita terlalu memikirkan kegagalan, akhirnya dunia apa? Ingat, itu haknya Allah. Allah akan bikin sumpah, Allah akan bikin adil. Yang ketiga, masalah prediksi. Betul, Islam itu maju karena pengetahuan. Manusia peradaban maju karena pengetahuan. Prediksi dan sebagainya itu boleh. Bahkan Allah menantang manusia, kamu kalau mampu lihat angkasa. Tapi nggak bakal mampu kalau nggak pakai ilmu, kan gitu kan? Tidak bisa. Jadi Allah tuh menantang. Faida farota pangso, tantang Allah. Ayo, silakan. Ayo, apalagi ilmu apa? Silakan. Tapi ingat ada faktor S di sana. Wa ila rabbika farota. Kalau garis bawah itu yang paling akhir itu. Boleh lu punya prediksi, boleh lu punya strategi, boleh lu punya konsep, gitu kan? Boleh. Marketingnya begini, konsepnya begitu boleh. Itu justru untuk kemajuan supaya kita lebih hebat. Tapi sisakan satu ruang untuk kegagalan dan satu ruang untuk Allah. Jangan lupa. Kenapa? Maka kita sedang insya. Nah, orang-orang yang tidak terima konsep ini apa? Stres. Masa pas udah cakep banget ya, aku masih gagal juga, masih gagal laku juga dijual, masih begini. Karena, nah bicara pengetahuan Allah itu tantang kita. Allah suruh belajar terus. Tapi ingat, ilmu Allah itu semuanya ilmu itu dari Allah. Bicara rezeki. Nah disinilah kita beruntung Pak. Makanya ketika kita bicara innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita harus paham. Kita kalau bicara innalillahi wa inna ilaihi raji'un pasti asumsinya Pak, mati aja, orang mati. Padahal enggak. Ilmu yang punya siapa? Ilmu punya siapa? Punya Allah. Tugas kita suruh bagi-bagi punya Allah. Rezeki punya siapa? Punya Allah. Tugas kita bagi-bagi rezeki. Omong punya kita punya Allah gitu kan. Nah, ketika kita bagiin kata Allah ini, berbagi. Nah, dalam ilmu yang punya, simpan buat di akhirat. Saya challenge itu Pak. Jadi saya itu, saya pribadi ya, saya di imajinasi saya siapin sebuah kotak celengan, ya, setiap kotak celengan. Tugas saya mengisi koin-koin tiap hari itu. Ngajar gitu kan, masukin koin 1. Nolong orang, koin 1. Sedekah subuh, koin 1. Tasbih, koin 1, sholat, itu tiap hari saya, asumsi saya, bagi saya sedang nyelengin untuk bekal akhirat nanti. Karena pada akhirnya Allah pengen apapun yang Allah berikan kepada kita harus kita jadikan modal untuk bekal di. Kalau sudah bicara itu, makanya kata ilah itu susah. Kalau selagi masih ada kata saya di dalamnya. Kita susah ikhlas kalau masih ada kata saya di dalamnya. Contoh begini. Ini ayat. Bagi gua itu dong. Duit gua. Kalau sudah bicara duit gua pasti malas ngasihnya. Tapi kalau duitnya Allah, ajarin dong. Kalau ilmu gua saya, ilmunya Allah, ya bagi. Karena semuanya memang dari Allah, kita harus kembalikan kepada. Bukan berarti kita harus bawa, tapi nggak ada ceritanya orang sering sedekah itu dibikin susah mau. Nah setiap kali dia keluarin, dah buat cadangan akhirat, nanti gua ambil di akhirat, tebokin aja. Karena simpan di sini juga ujungnya kan kita tinggal mati. Nah, kita keluarin tuh rezeki kita yang nggak usah besar 2000 berapa.
Setiap kali kita nolong orang, bayangin pada bayangan kita imajinasi bahwa kita sedang nyelengin, sedang nabung buat akhirat. Masukin koin, nolongin orang, masukin koin, sholat, masukin koin. Nah, asumsikan itu di dalam hidup kita, insya Allah apapun yang kita lakukan dalam hidup ini semuanya akan bernilai ibadah. Semuanya akan bernilai ibadah. Buat kita aja, buat kita. Jadi apa yang kita punya untuk bekal kita ke akhirat, itulah dengan cara kita membayangkan kita buat adalah sebagai amal soleh yang akan kita tembok nanti di akhirat. Itu saja. Ajar beneran gitu, nyalengin gitu kan. Pokoknya apapun perbuatan baik, bayangkan pada otak pikiran kita bahwa kita sedang nyalengin. Yang akan kita tembok nanti di ya, semakin banyak celengannya, semakin besar uangnya, maka rumah di akhirat pun akan semakin, kan gitu logikanya. Saya pengen rumah yang mewah, maka uangnya harus banyak, berarti pahalanya harus baik. Udah celengin aja. Nah kalau kita nggak pernah nyeleng buat akhirat sampai sono, kagak punya apa-apa. Jadi maka kata orang yang al-bakhilu aduwwullah, orang bakhil, orang itu adalah musuhnya Allah. Rasulullah bilang orang yang dermawan itu dekat dengan aku, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang yang bakhil, orang yang pelit dekat ke neraka, jauh ke surga. Terserah ada mau pilih mana, kan itu aja itu aja. Jadi intinya dalam sadari, bayangkanlah pada diri kita, pemikiran kita bahwa apapun yang kita lakukan kita sedang nabung, sedang nyelengin buat celengan akhirat. Jangan pernah dibuka, jangan pernah ditembok. Ini seringkali kita nyelengin tapi bawahnya dibobol. Tahu nggak? Kita nyelengin tapi bawahnya kita korek-korek tuh, hasut, kan gitu kan? Itu rayap tuh, rayap celengan. Hasut, dengki, ngomongin orang, itu yang bikin celengan kita bolong bawahnya. Makanya sampai itu bolong celengan, hilangin yang gitu. Insya Allah celengan kita akan penuh nanti di akhirat. Niatkan dunia ini adalah tempatnya susah, tempatnya kita nabung, tempatnya kita persiapan untuk akhirat. Toh nggak ada yang bisa menjamin kita itu akan hidup. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, orang yang bisa makan pada malam hari, dia adalah orang yang kaya. Seperti itu. Orang yang bisa makan pada malam hari dia adalah orang kaya. Sahabat nanya, kok bisa? Emang yakin besok masih hidup? Kalau malam itu bisa makan, itu udah paling mewah, karena belum tentu besok bisa makan. Artinya apa? Kematian akan datang kapan saja. Maka berdoa sama Allah, ya Allah, saya minta jangan matikan saya sebelum saya jadi hutang-hutang saya. Itu yang pertama, minta. Dan kita orang-orang hidup Pak, pasti ada aja kan. Jangan matikan sebelum saya jadi hutang-hutang saya, sebelum apa yang saya inginkan tercapai untuk yang baik. Insyaallah mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Selalu yang kita Allah banyakkan zikir. Itu doang deh. Banyakkan zikir, banyakkan istighfar. Istighfar itu baik. Insyaallah dalam istighfar apapun kesulitan kita Allah akan kasih mudah. Ya, demikian ya. Kita majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta